Jadi kalau ada orang yang paling berdosa di dunia hari ini, inilah makhluk ini semua. Kita akan saksikan bagaimana hidupnya ke depan ketiga orang ini. Bayangkan kampus yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, dia hina sehina-hinanya. Betapa kurang ajarnya tiga orang ini. Gara-gara judul acaranya adalah menggabungkan dua novel yang kita dalam minggu ini kami sudah mengirim notifikasi kepada Kapolri. Kapolri saya gugat karena pernah menyatakan menyita ijazah asli. Kemudian Rektor UGM kami gugat. Kemudian Wakil Rektor 2 kami gugat. Dan institusi UGM juga kami gugat. Dan saya tambahkan bukunya ini 18 bab 700 halaman. Gitu. Kalau orang suka baca buku harus tahu babnya dulu. Judulnya Kampus Biru Menolak Ayah. Siapa ayah yang ditolak? Langsung nggak boleh acaranya. Pindah kali. Ya. Lulus loh, Insinyur James Siahaan. Oh iya betul, ijazahnya lagi di proses. Bukannya kita udah menemukan cap SMPP 40 Surakarta yang asli. Yang bukan SMA juga nih. Jadi lulusan ijazah SMPP 40 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Lagi dan lagi Rismon Sianipar bersama dengan rombongannya, yakni Ibu Tipa bersama Rois Suryo atau Panci yang kita kenal selama ini. Silakan sahabat-sahabat, kalau melihat dari awal video yang saya cuplikan itu adalah gambaran launching daripada buku mereka. Jadi mereka ditolak oleh pihak UGM dan keluarga besar alumni UGM ya, untuk menggunakan gedung di UGM yang memang biasa dipakai untuk acara-acara pesta, acara-acara pertemuan, ya bisalah disewa. Nah, si Kucluk ini mau mengelabui pihak UGM, jadi dia menggunakan EO untuk menyewa itu. Dan rupanya ditolak sahabat. Akhirnya apa? Terdamparlah dia di warkop, sebagaimana yang saya cuplikan di video di awal itu. Karena rencananya hari ini mereka ingin meluncing buku putih soal ijazah palsu Jokowi di gedung kampus UGM. Dan jatuh-jatuhnya sekali lagi di warkop pinggiran jalan. Untungnya pihak kampus menolak mentah-mentah. Dan saya kira alasannya jelas ya. Kenapa? Karena ketiga Kuclu ini merupakan alumni yang selalu merendahkan nama baik UGM. Dan ini tentu ironi besar. Selalu mengatasnamakan kampus, tapi ditutup pintu oleh kampus itu sendiri. Kasihan kan nasib mereka. Ya itulah para kucul-kucul ini. Makanya saya kaget sampai hari ini juga masih ada juga yang ngotot ikut-ikut sama mereka. Padahal mereka hari ini ya dalam situasi yang sangat terpojok, di mana-mana ditolak. Karena kan Tipa, Panci, Rismon ini kan alumni UGM ini. Tetapi sekali lagi kita sudah melihat kejadiannya ya. Dia diusir dari kampus UGM, akhirnya terdampar di warkop sahabat. Dan sekali lagi bahwa penolakan UGM saya kira ini bukan sekedar administratif saja. Dan ini adalah tamparan moral sesungguhnya. Kalau memang buku itu ilmiah, kan tentu bisa diuji di seminar atau jurnal. Tapi mereka memilih launching seremonial. Artinya itu bukan buku putih, tapi pamflet politik yang dibungkus tebal. Harus digarisbawahi. Jadi sekali lagi, itu bukan buku putih, tapi pamflet yang dibungkus dengan tebal. Ya cocok lah kalau misalnya itu kita beli, baru kita berikan penjual kacang ya, supaya dijadikan pembungkus kacang ini bukunya. Rois Suryo ini kan ngaku-ngaku saja sebagai alumni, semuanya ini 3 orang. Tapi kan alumni sejati itu pasti membanggakan alma maternya. Tapi yang dilakukan Rismon CS ini apa? Justru menggigit rahim yang melahirkan mereka.
Jadi kalau ada orang yang paling berdosa di dunia hari ini, inilah makhluk ini semua. Kita akan saksikan bagaimana hidupnya ke depan ketiga orang ini. Bayangkan kampus yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, dia hina sehina-hinanya. Betapa kurang ajarnya tiga orang ini. Dan itu tidak satu kali saja, berkali-kali dia menyeret nama UGM untuk fitnah politik murahan. Dan itu sudah sering kita dengar, sahabat ya. Bayangkan kalau misalnya dia pernah mengatakan bahwa UGM itu adalah pembersih pantatnya Pak Jokowi. Kasarnya begitu ya. Dan itu viral pernyataan waktu itu. Jadi wajar bila kampus tegas mengatakan bahwa jangan lagi bawa sampah intelektual ke rumah kami. Karena kalian ini bagi UGM adalah merupakan sampah-sampah NKRI. Wajar kalian ditolak. Jadi dia berupaya sebenarnya menjadikan UGM ini sebagai legitimasi. Dipakai hanya sebagai stempel. Jadi kalau dia melakukan di situ, naik lagi ratingnya itu. Wah, ternyata mereka diterima oleh UGM untuk melakukan launching. Itu akan di-framing. Syukur-syukur hari ini mereka ditendang keluar dan terdampar di warkop. Kasihan ini. Sudah seperti itu tapi tetap tidak ada rasa malu sama sekali kelihatan dari mukanya yang saya tampilkan di video awal itu. Karena mereka kongko-kongko di situ. Dan itulah katanya launchingnya. Kasihan ya betul-betul. Itulah makhluk kalau memang sudah dilaknat oleh Tuhan ya pasti jalannya akan ditutup terus. Jadi sekali lagi UGM sebagai kampus itu sudah paham betul bahwa ilmu mereka palsu. Niat mereka politik, sahabat. Maka pintu gedung ditutup rapat-rapat. Karena panggung akademik tidak mungkin dipakai untuk sandiwara. Yang mereka lakukan hari ini kan sandiwara. Luar biasa ini UGM ya. Sudah mulai bertindak tegas terhadap para kucul-kucul ini. Dan sekali lagi penolakan ini ya dan sekali lagi penolakan ini juga menjadi pesan kuat untuk publik. Jadi jangan lagi terkecoh. Jangan lagi ada ilmiah-ilmiah yang palsu dipercaya. Karena kalau riset itu benar, tentu kampus bangga memfasilitasinya. Tapi ini malah diusir. Pengusirannya saya kira sangat keras ya. Bayangkan sudah pakai EO, masih saja ditolak. Artinya, buku itu tak lebih daripada sampah intelektual yang bersampul putih, sahabat. Ya, sekali lagi, lebih bagus diberikan ke penjual kacang. Biar dipakai membungkus kacang itu buku. Karena isinya semua itu kebohongan dan fitnah. Yakini itu. Paling yang ada dalam buku itu juga yang selama ini selalu dia sampaikan ke publik. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Karena itu bagi saya, apa yang menjadi sikap UGM itu adalah merupakan hal yang menjadi legitimasi kuat bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa penelitian mereka abal-abal. Sekali lagi, penelitian mereka abal-abal. Menutup pemakaian gedung itu betul-betul stempel bahasa yang sangat luar biasa yang mau mengatakan UGM mau mengatakan bahwa mereka ini adalah peneliti palsu. Karena sekali lagi kalau memang bagus penelitiannya pasti difasilitasi, pasti pihak UGM bangga karena ada alumninya yang dianggap berprestasi. Tapi masalahnya ya mereka ditolak di ruang akademik, bos. Mereka ditolak di ruang akademik. Dan ini juga menandakan bahwa Rismon CS kehilangan panggung di rumah sendiri. Jadi dia sudah diusir dari rumahnya. Itu bukti telak ya, yang mereka bawa bukan ilmu, tapi sekali lagi memang ini hanya ilusi, sahabat ya. Jadi wajarlah kampus mencium aroma itu. Bayangkan kalau kampus besar seperti UGM memberikan panggung ke mereka, itu kan sangat berbahaya ya. Jadi jangan pernah membawa-bawa kepalsuanmu masuk di kampus UGM. Harusnya kamu tahu itu sebagai alumni. Karena itu, jadi saya bisa simpulkan, sahabat, bahwa buku yang mereka sebut putih itu justru sebenarnya menghitamkan nama mereka sendiri. Karena itu tadi, pertama ditolak alma mater, tentu ini adalah merupakan pengusiran secara simbolik. Jadi sekali lagi mereka diusir secara simbolik dari rumah. Sejarah mencatat
Mereka ingin tampil gagah lewat buku, tapi yang tercatat hanyalah penolakan telak dari kampus, kebanggaan mereka sendiri. Nah, itulah nasib para kucul-kucul ini, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran. Saya juga berharap sebenarnya rakyat Indonesia, khususnya yang 12% itu, untuk sadar ya, bahwa kalian semua lagi dibodohi, kalian semua lagi ditipu, kalian semua masuk ke perangkap sandiwara yang mereka bikin. Jadi sebaiknya kalian sadar. Fakta bahwa UGM sudah menolak mereka itu harus digarisbawahi secara baik-baik ya. Bahwa di rumahnya sendiri pun mereka sudah ditolak. Apalagi di rumah orang lain. Untung ada warkop yang ada di pinggir jalan kayaknya itu. Kasihan betul mereka. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.